doa, ya doa secara syariah itu minta atau memerintah. Memerintah untuk minta, gitu ya. Jadi sebenarnya kan sama. Berikanlah hidayah kepada kami, itu kan sebenarnya merintah untuk minta, gitu kan. Perintah Allah untuk kita minta agar dia memberi, kita perintah agar dia memberi permintaan kita, itu namanya minta petunjuk secara syariah. Sedangkan secara thariqah, ya berdoa itu menikmati. Baik, kita lanjutkan. Pada sesi kedua ini menjawab tentang atau menjelaskan, bukan menjawab ya, menjelaskan tentang hidayah. Jadi yang harus dijelaskan adalah begini, apa itu hidayah, untuk siapa hidayah itu, wujudnya kayak apa, itu yang terpenting. Ontologisnya dulu, syariatnya dulu dipertegas agar supaya kita bisa mentorikoi, agar supaya kita bisa mengepistemologi. Baik, itu kan sering secara syariah itu ya, secara syariat itu kan hidayah itu diartikan begini, hidayah itu petunjuk dari Allah. Terus lagi begini, kita kan diperintahkan setiap sholat itu meminta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Secara syariah itu kita minta itu doa, maka doa itu secara syariah itu minta atau memerintah. Doa, ya doa secara syariah itu minta atau memerintah. Memerintah untuk minta, gitu ya. Jadi sebenarnya kan sama. Berikanlah hidayah kepada kami, itu kan sebenarnya merintah untuk minta, gitu kan. Perintah Allah untuk kita minta agar dia memberi, kita perintah agar dia memberi permintaan kita, itu namanya minta petunjuk secara syariah. Sedangkan secara thariqah, ya berdoa itu menikmati, bukan meminta, bukan memerintah, atau fi'il amr, kata kerja perintah dalam konteks thariqah, dalam konteks hakikat, dalam konteks ma'rifah, dalam konteks ikon, itu bukan memerintah, bukan meminta, tapi menikmati. Bedanya di sini. Kalau meminta berarti belum dapat, kalau memerintah berarti ya apa ya, kayak sejajar lah atau bagaimana, atau bawaannya. Nah, kalau menikmati sudah dapat. Kalau Anda menikmati sesuatu, berarti Anda sudah dapat sesuatu kan? Tapi kalau Anda meminta sesuatu, berarti Anda belum mendapatkan sesuatu. Maka secara syariah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, ihdinas siratal, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, itu syariah. Thariqahnya apa? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di kedua ini, maka hidayah dalam konteks thariqah yaitu siratal ladzina an'amta, yaitu jalan atau sesuatu yang sudah dinikmati atau engkau berikan nikmat kepada ini alaihim, pada mereka para nabi, para rasul, gitu, para anbiya, para solihun, para nabi, para siddiqun, para syuhada, para solihun. Bagaimana itu caranya? Agar supaya kita bisa menikmati. Berarti kalau sudah bisa menikmati, barangnya kan sudah ada. Jadi barang itu sudah ada, tinggal caranya menikmati. Artinya hidayah itu sudah kita punya. Walaupun kita sudah punya dalam konteks thariqah, saya nggak bahas syariah gitu loh. Kalau syariah kan minta, merintah. Berarti belum merasa diberi kan. Nah, kita ini sudah merasa diberi dalam konteks thariqah, tinggal bagaimana menggunakannya, alias bagaimana menikmatinya. Coba kita cek dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat keempat, ayatnya 69-70. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin
wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Ini caranya, epistemologinya agar kita bisa menikmati pemberian Allah berupa hidayah pada diri kita itu tadi adalah benar-benar kita taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu seperti apa? Mentaati Rasul. Taat kepada Rasul itu gimana? Mengikuti imanmu. Maka kamu berlakulah sidik, berlakulah amanah, berlakulah jujur, jangan pura-pura dungu alias berlakulah fatona. Jadi sidik, amanah, tabligh, fatona kamu gunakan. Kamu gunakan alias jadilah orang yang sidik, jadilah orang yang amanah, jangan khianah, jadilah orang yang jujur, jangan berbohong, jadilah orang yang cerdas, tidak berpura-pura dungu. Itulah cara menikmati namanya hidayah yang sudah diberikan oleh Allah pada kita. Ya toh? Caranya kita taat Allah, taat Rasul. Taat Rasul itu mentaati, mengikuti iman yang ada dalam diri kita sehingga kita ini mukmin gitu. Ya toh? Kalau kita mukmin, maka kita mendapatkan atau kita bisa menikmati hidayah yang sudah diberikan oleh Allah. Wujudnya apa? Yaitu kafling surga 4 jumlahnya. Surga itu 1, kaflingnya 4. Apa sebutannya? Kafling pertama adalah kafling ambiya, kafling kedua adalah siddiqun, kafling ketiga adalah syuhada, kafling keempat adalah solihun. Kafling ambiya 7 istana, kafling siddiqun 6 istana, kafling syuhada 5 istana, kafling solihun 4 istana. Yaitu itulah disitulah wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladzina anallahu alaihim minan nabiyyin kafling ambiya wasiddiqin kafling siddiqun wasuhada kafling suhada wasolihun kafling solihun. Siapa? Untuk apa kafling ambiya itu? Ya orang-orang yang selalu ini intuitif, orang yang mampu menyampaikan nabak berita penting. Jadi tidak, ya itu tempat para nabi dan rasul sebanyak 124.313 dan orang-orang dan para mukmin yang mampu menyampaikan berita kenabian. Tempatnya di situ. Nah, orang-orang mukmin yang tidak mampu menyampaikan kenabian, gampangannya bukan mubalek lah. Kan kalau mubalek kan menyampaikan yang baik-baik, yaitu kejujuran, ketakwaan. Tapi kalau mubalek itu menyampaikannya bukan sesuatu yang kejujuran, berarti bukan mubalek, kan namanya munakil itu. Ya walaupun naik di atas panggung dipanggil al-ustaz al-mukarram mubalek ya, itu tapi kalau dia muring-muring itu bukan mubalek tapi munakil. Ya. Gimana itu ayatnya itu? Wa ja'alnaha lima baina yadaiha ma khalfaha nakalal lima wa ja'alnaha nakalal lima wa ja'alnaha nakalal lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Lek mubalek iki mau'izah untuk takwa, lemah lembut. Tapi lek munakil itu muring-muring. Nah, para mubalek yang menyampaikan berita kenabian, kejujuran, tempatnya di sini. Di makom ambiya 7 istana. Nah, kalau nggak mampu tapi dia itu benar siddiqun, dia itu jadi orang yang baik, jujur, selalu benar mengikuti sifat imannya. Siddiqun tempatnya 6 jumlah istananya ya. Loh, terus atau syuhada. Siapa syuhada itu? Selalu menjadikan ilmunya itu menjadi saksi. Jadi ilmu dalam dadanya dijadikan saksi kebenaran atas dirinya. Alias dia mengikuti ilmunya. Tidak berpura-pura gitu loh. Kamu benar apa salah itu sakjane kowe ngerti tapi kamu tutupi, tidak ngabu jahal bahasanya itu. Kenapa ngabu jahal? Abu Jahal sebenarnya ilmunya mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, tapi dibantah sendiri oleh Abu Jahal. Tidak ngabu Jahal itu tempatnya syuhada. Lalu solihun itu apa? Ya solihun itu orang-orang biasa itu, orang yang sidik, yang amanah, jujur ya, tapi nggak mubalek, tapi berlakunya jujur. Orang-orang baik solihun, ya ta. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Surat keempat, surat An-Nisa ayat 69-70. Ya.
Jadi hidayah dalam konsepsi syariah itu ya belum didapat. Maka orang yang masih syariat bloko itu harus minta. Orang yang belum merasa mendapat sesuatu itu kudu minta. Minta supaya diberi alias merintah kepada Allah agar Allah mau memberi. Nah, dalam konsepsi thariqah, epistemologi Islam, hidayah itu tidak diminta. Kita sudah merasa diberi. Kita sudah mendapatkan hidayah. Rupanya apa? Ilmu, iman, nikmat, takwa itulah hidayah. Ya toh? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada ragu alias yakin, iman, percaya, tahu, benar, ya toh? Selalu merasakan dan selalu takwa itulah hidayah, gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana menggunakan hidayah itu kan sudah dipunya. Maka yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Sadar lek kowe iso ngene, kepengin tau kamu mencapai makom ambiya 7 istana. Ya jadi mubalek sing mubalek yang tabligh, mubalek yang jujur, yang mau'izatal lil muttaqin, bukan nakalan, bukan munakil itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bedanya itu. Bukankah kita ini disuruh setiap sholat apa dalam Al-Fatihah minta hidayah agar Allah memberikan hidayah pada kita, itu syariah. Thariqahnya yaitu orang sudah merasa diberi nikmat tinggal menggunakannya. Beda kan? Jadi kaji kita ini kaji thariqah, kaji tasawuf, kaji filsafat, bukan kaji syariah, bukan kaji fikih. Kalau kaji fikih syariah itu pahala. Modal 50.000 maka akan mendapatkan pahala mengalir dan seterusnya itu. Modal hanya 10.000 kamu akan mendapatkan pahala. Nah itu penting, tapi thariqah sudah tidak bahas lagi urusan pahala. Karena pahala itu Allah yang kasih, kita nggak usah urus itu loh. Bagaimana Allah memberikan? Ya, bukan urusan kita. Yang penting kita beramal baik saja. Yang penting kita mengetahui secara sadar saja. Maka hidayah itu bagi konsepsi syariah diminta, bagi konsepsi thariqah dinikmati. Dinikmati dengan apa? Dinikmati dengan iman, ya toh. Hidayah itu dinikmati dengan iman, dinikmati dengan ilmu, dinikmati dengan nikmat atau rasa, dan dinikmati dengan takwa oleh diri kita masing-masing. Saya kira begitu ya. Lalu ada itu yang paling terkenal, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya toh itu. Itu dalam surat berapa ya? Al-Qasas. Al-Qasas itu 28 ayatnya 56 ya. Surat ke-28 ayat 56. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mungkin memberikan hidayah pada siapapun yang kau cintai, katanya begitu. Sebenarnya bukan Muhammad khitabnya ini. Dirimu kamu nggak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Kenapa? Karena mereka sudah punya sendiri gitu loh. Mereka sudah punya manis mausul itu. Orang-orang yang sudah punya hidayah jangan kau beri hidayah. Itu Allah sudah kasih hidayah pada mereka. Sering ayat ini dikhitabkan, ditujukan untuk Abu Thalib, ayahanda Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwa Abu Thalib itu kafir gitu loh. Ya ini urusan mereka lah. Kamu jangan mengkafirkan Abu Thalib. Kalau saya sih bagaimana ya ayahanda Sayyidina Ali kok kafir itu bagaimana toh? Hati-hati yo. Dulu para mu'arikh sering diperalat oleh kekuasaan, sehingga kenapa orang-orang yang mengagumi Maulana Husain dan mengagumi sangat haru pada Maulana Hasan Husain yang notabene adalah putra Ali dan keturunan Nabi langsung dari ini Fatimah Az-Zahra putri Nabi, itu kan begitu cintanya dan apa ya, sampai dalam sejarah Islam kan begitu. Sehingga untuk mengimbangi itu ya ini Ali walaupun hebat begitu itu bapaknya kafir. Gampangane ngono lah, gampangane orang Jawa. Kamu jangan ikut-ikut, jangan mengkafirkan apa? Abu Thalib karena masih mukhtalaf ya toh. Lah adapun Abu Jahal itu jelas, Abu Lahab itu jelas, tapi itu pun harus kamu ambil pelajaran. Kamu jangan ikut mengkafir-kafirkan. Biar Allah sajalah yang itu. Kita mengambil pelajaran. Bagaimana Sayyidina
Ali bapake kafir itu ya. Kan ya. Ali kan sampai Nabi mengatakan begini, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Coba, saya gudangnya ilmu, untuk mendapatkan menuju gudang ilmu itu pintunya lewat Sayyidina Ali. Betapa kan? Nah, orang-orang yang rodok iri dalam tanda kutip ya. Wah, ini bahaya, orang kepada Ali semuanya ini. Nanti Muawiyah nggak dapat kan itu kan gampangannya. Dibuatlah ayat Quran ini dikaji sedemikian rupa, diarahkan kepada bapaknya Ali gitu kan. Bapaknya Ali itu Abu Thalib namanya, ya toh? Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib itu kafir, bapaknya kafir. Nah, lah ya gitu. Masa bapaknya Ali kafir. Nauzubillah min dzalik. Wallahu wal iyadu billah. Udah itu urusan Allah. Kita jangan mengkafirkan orang lain siapapun. Kita kafirkan diri kita. Karena hanya orang kafirlah yang mampu mengkafirkan orang lain, dan hanya orang mukminlah yang mampu memukminkan orang lain. Artinya apa? Kalau kamu mengkafirkan orang lain, sebenarnya dalam pikiranmu, benakmu, fikrah, asasiyahmu, konstruk mainmu adalah kafir. Maka dirimu kafir, maka kamu mengkafirkan orang. Kalau dirimu sudah mukmin, maka kamu akan memukminkan orang. Kalau dirimu sudah muslim, kamu akan memuslimkan orang lain. Kalau dirimu sudah muhsin, maka kamu akan bermuhsin pada orang lain. Kebalikannya, kalau dirimu sendiri sudah jelek alias negatif thinking, maka kamu akan menjelek atau mencap jelek orang lain. Kalau dirimu kafir, maka kamu akan mencap orang lain sebagai kafir. Kalau dirimu tidak muslim, maka kamu akan dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira begitu Mas ya. Cukup ya tentang hidayah. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti terus channel-channel YouTube kami yang kami share, dan insya Allah ada manfaatnya. Dan semoga selalu diberikan kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, kesehatan lahir dan batin. Nah, bagi yang ingin bertanya silahkan chat langsung dengan nomor yang sudah saya share itu 081 233 02 1966 atau langsung di kolom komentar. Biasanya kalau di kolom komentar kadang-kadang takut terbuka, tapi kemudian japri. Akan selalu kami layani secara sukarela, semoga menjadi pertimbangan penjelasan. Tentu penjelasan saya bukan satu-satunya penjelasan yang final. Penjelasan ini perlu masih diberikan penjelasan lain, penjelasan dan berikutnya. Dan kebenaran yang hakiki adalah dari Allah, lewat Rasulullah ada dalam diri kita masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.